Kukuruyo. Ayah ibu, aku berangkat ke sekolah. Yah pergi sudah, aduh. Akhirnya pergi juga. Aku sudah berbaring di kasur selama 2 jam. Sejak menambahkan sesi memasak ini, kemampuan memasak Rui memang semakin baik. Kenapa dia tidak masak sesuatu yang enak ya? Dia kan tidak punya uang. Mari makan. Baginda Kaisar sekarang sangat perhatian pada rakyat. Negara Qi kita beberapa tahun ini makmur sentosa, rakyat berkecukupan. Bagaimana bisa ada keluarga yang begitu miskin? Sungguh memilukan, tidak boleh ditunda lagi. Ayo kita bawa barang-barang ini masuk dulu. Kita. Wow. Komandan Qin, di depan sudah kota Yun. Send your first pat laju. Sayap. Kita. Siapa itu? Wah, dua Tuan Guru, kenapa kalian datang? Apakah Liu Rui kami tidak belajar dengan baik di akademi? Bukan urusan Liu Rui, kali ini hamba datang. Khusus untuk mengantarkan barang. Ini. Dan uang ini, terimalah. Ah tidak. Boleh tanya maksud Tuan Guru apa ini? Ujian kekaisaran 3 tahunan sebentar lagi, Baginda Kaisar. Menyiapkan dana bantuan untuk pelajar kurang mampu. Hamba tengah. Keluarga Liu Rui sangat sederhana, jadi khusus mengantarkan barang-barang ini. Dana bantuan yang dibagikan sendiri, sampai ke rumah kita. Kecilkan suaramu. Hahaha dua Tuan, maksudnya rumah kami ini. Tidak butuh bantuan haha, tidak perlu. Ayah Liu Rui, walau miskin jangan sampai hilang semangat. Tapi lihatlah, jadi seperti apa ini. Masih bicara harga diri? Nanti, hamba akan panggil tukang batu dari akademi untuk memperbaiki rumah ini. Ah tidak. Jangan Tuan. Tuan tidak tahu berapa tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membangun rumah reot ini. Apa katamu? Ah tidak. Tidak apa, maksudku, kalian berdua datang dari jauh. Mari singgah di gubuk kami, makan seadanya. Tidak usah tidak. Ah tidak, sudah datang jauh-jauh, ayo. Sudah datang cepat-cepat masuk, silakan. Hahaha silakan masuk. Hahaha hanya hidangan sederhana, jangan ditertawakan. Terima kasih. Ini kayaknya kayu huang-huali kualitas terbaik. Mangkuk ini sepertinya terbuat dari emas murni. Ini sempit gading persembahan dari wilayah barat. Kenapa kamu mengeluarkan barang-barang ini? Kita cuma punya 3 bangku dan 3 mangkuk tua yang sudah rusak. Kalau tamu datang, mana mungkin disuruh duduk di lantai? Nanti juga ketahuan. Hahaha, begini, 2 Tuan. Begini, 2 Tuan. Sebenarnya, barang-barang ini, yah, begitulah, HM. Ayah Liu Rui, kalau memang tidak punya uang, ya sudah. Ngapain pamer dengan barang palsu? Daripada buang-buang waktu. Lebih baik terima bantuan saja, biar Liu Rui bisa memperbaiki kondisi belajarnya. Mana mungkin palsu? Kalau bukan palsu. Maksudmu ini asli? Ah iya, hahaha memang palsu. Wah, mana 2 Tuan memang tajam. Semuanya barang palsu. Cepat, silakan duduk. Hahaha. Wow. Tahu jalan ke Jalan Chunjing nomor 10, bagian selatan kota? Jalan Chunjing nomor 10? Itu kan rumahku. Kalian mau ke sana buat apa? Banyak bicara. Tahu terlalu banyak bisa bikin hilang nyawa. Di sebelah sana. Ayo, gas. Wah, tidak baik. Ada masalah di rumah. Kami sudah makan. Uang peraknya, terimalah. Sudahlah, biar saya jujur pada kalian. Keluarga kami tidak kekurangan ini. Situasi rumahmu sudah kami lihat. Buat apa menolak? Soul King keluarga kami. Liu Rui pun belum tentu tahu. Begini saja. Semua yang kalian lihat tadi, belum tentu yang sebenarnya.
Gengsi buta, susah sendiri. Benar-benar. Wow. Ini bukan panglima pengawal istana. Tuan Chin Feng, cepat, cepat. Hamba memberi salam pada Panglima Chin. Tuan Chin, ada apa gerangan Tuan ke sini? Hamba. Batuk-batuk. Hamba. Batuk-batuk. Siapa Liu Gong itu? Hamba menghadap Tuan Chin. Hari ini Panglima punya pertanyaan untukmu. Orang yang tidak berkepentingan, minggir semua. Sayap. Dirgahayu yang mulia Kaisar. Beribu-ribu tahun yang mulia Permaisuri. Qin Feng, siapa yang menyuruhmu datang? Sudahkah Kaisar memberitahumu, tanpa urusan mendesak? Jangan kamu datang, nanti ketahuan bagaimana? Hamba memiliki laporan penting yang harus disampaikan, jika bukan karena keadaan darurat. Hamba tidak berani mengganggu yang mulia dan Permaisuri. Serahkan, serahkan. Ayah, Ibu. Ru'er pulang. Ayah, Ibu. Kalian ini? Ru'er, ini adalah Tuan Qin. Tuan Qin. Jika Tuan sudah selesai memeriksa, segera bawa orang pergi. Kami rakyat jelata ini merasa tidak nyaman di sini. Benar, Tuan Chin. Bolehkah hamba bertanya, apa kesalahan ayah dan ibu hamba? Hingga Tuan menghukum mereka seperti ini? Mana berani hamba? Aduh, perjalanan Qin sudah sulit. Apapun yang ayah dan ibu lakukan, pasti tidak disengaja. Mohon Tuan berbelas kasihan. Ru'er, Tuan Qin hanya bertanya sedikit pada ayah dan ibu. Tidak ada hal lain, kamu istirahat saja di kamar. Benarkah? Iya, aku hanya bertanya sedikit pada mereka. Setelah jelas, tidak ada masalah lagi, tenanglah. Ada makanan di meja, hahaha. Cepat bawa orang pergi, jangan sampai Ru'er tahu lagi. Aku bertahu kamu, laporan ITU bilang kamu bakal. Sekarang Ru'er pulang, tidak ada tempat untuk membacanya. Siapa bilang tidak ada tempat? Yang mulia, Anda yakin ingin membubuhkan tanda tangan di sini? Laporan saja. Dimanapun sama saja. Iya. Ini adalah laporan tentang Perdana Menteri. Benar. Inspektur Wang menulis dengan darah, melaporkan Perdana Menteri Sauji. Selama menjabat, menerima suap besar-besaran. Membiarkan keluarga menindas rakyat, ini masalah besar, sehingga bawahan. Segera bergegas menghadap Yang Mulia. Perdana Menteri telah membantu hamba selama belasan tahun, selalu rajin dan bertanggung jawab. Hamba tidak percaya dia berani melakukan hal seperti ini. Pasti ada orang jahat yang sengaja memfitnah. Dan Yang Mulia terlibat dalam ujian kekaisaran di kota Yun. Pengawas utamanya adalah Sang Fen, Menteri Akademi. Masalah Yang Mulia di kota Yun, apakah bawahan perlu memberitahunya? Tidak perlu. Kalau begitu Yang Mulia, Permaisuri, hamba pamit undur diri. Cepat pergi, cepat pergi. Ru'er, ayah bertanya, menurutmu bagaimana negara Qi kita? Sekarang ini? Sejak berdirinya negara Qi, selalu damai dan makmur. Rakyat hidup berkecukupan, hanya saja. Karena puluhan tahun kedamaian ini. Menimbulkan gaya hidup mewah dan bersenang-senang yang sering terlihat. Penindasan terhadap rakyat sering terjadi. Kaisar saat ini bertanggung jawab atas hal ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Negara ini sangat besar, jadi kaisar saat ini. Tidak mungkin dia bisa mengurus semuanya. Ayah, kamu bukan kaisar, kenapa membelanya? Suatu hari nanti, jika aku menjadi pejabat atau lulus ujian, aku akan memperbaiki pemerintahan dan mengembalikan keadilan untuk rakyat. Diki yang jujur dan adil. Ngomong-ngomong, seberapa besar peluangmu lulus ujian kali ini? Ayah, jujur saja, dalam 3 ujian simulasi di sekolah, aku selalu ranking pertama. Ujian kali ini, aku pasti berhasil. Anakku memang hebat. Ayo, makan lebih banyak. Itu karena aku hebat, baru bisa punya Ru'er. Yang pintar dan berbakti kan? Baiklah, kamu hebat. Sudahlah, ayah. Kalau kamu benar-benar hebat, apakah kami harus hidup susah selama puluhan tahun? Tenang, setelah aku lulus, aku akan membuat ayah dan ibu hidup bahagia. Hahaha, sangat berbakti. Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Aku mau belajar dulu.
Paduka, waktu berlalu sangat cepat. Kita sudah di sini lebih dari 10 tahun. Aku masih ingat waktu itu. Pangeran Mahkota ingin naik kuda, giddy up. Berani-beraninya kau menjatuhkan Pangeran Mahkota. Aku akan memenggal kepalamu. Ampun, Pangeran Mahkota. Ruia. Apa yang kau lakukan? Kau sebagai Pangeran Mahkota. Tidak rajin belajar saja sudah tidak baik. Kenapa kau menyiksa pelayan dengan kasar? Ayah, anakmu adalah Pangeran Mahkota. Segala sesuatu di dunia ini adalah milik anakmu. Anakmu bisa berbuat apa saja yang anakmu inginkan. Kurang ajar. Siapa yang mengajarimu ini? Tidak ada yang mengajari anakmu. Ayah bisa mengatur anakmu sekarang, tapi tidak selamanya. Nanti setelah ayah mangkat, Anakmu akan berbuat semaunya. Tabib Hu, bagaimana kondisi Pangeran Mahkota sekarang? Lapor Paduka dan Permaisuri, kondisi Pangeran Mahkota tidak terlalu parah. Tapi lukanya di kepala cukup serius, kemungkinan besar akan kehilangan ingatan. Apa katamu? Kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan bagus. Kita bisa mulai dari awal lagi. Paduka, apa maksudmu? Maksudku akan kau pahami nanti. Sebelum Ruier sadar, kita harus meninggalkan istana. Tak terasa Rui sudah besar sekarang. Dinasti Qin runtuh dalam 3 generasi, sulit bagi Qi untuk mendapatkan kekuasaan. Aku harus belajar dari kesalahan masa lalu, aku akan membesarkan Rui. Menjadi putra mahkota yang mampu memikul tanggung jawab besar. Aku. Jadi, Yang Mulia, kapan Anda berencana memberitahu Rui kebenarannya? Dia sudah besar sekarang, tidak bisa disembunyikan lama-lama. Setelah ujian kekaisaran ini selesai, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya semua ini. Negara tak bisa memiliki 2 penguasa. Apa yang akan Anda lakukan? Jika ingin memberi pada paman, izinkan hamba melayaninya. Liu Rui ini sok bisa berbicara. Tidak menganggap orang lain di akademi. Yang parah, bahkan guru memihaknya, bilang dia pasti lulus ujian kekaisaran. Dia pasti ranking tinggi. Menurutku, Heng Shao. Baik dalam pelajaran maupun latar belakang keluarga. Andalah yang pantas menjadi nomor 1. Juara ujian kali ini harus Anda. Kembalikan bukuku. Aku tidak akan mengembalikan. Mau apa? Berani pukul aku? Hahaha, tidak berani? Ayo. Aku hari ini minta dipukul, ayo. Aduh. Yang Mulia, makan semangka. Rui pintar dan rajin. Aku tidak khawatir dengan pelajarannya, tapi ilmu bela dirinya. Sebagai putra mahkota, mengurus negara yang penting. Ngapain belajar bela diri? Pikiran perempuan. Qi didirikan dengan kekuatan militer. Dia sebagai putra mahkota harus mahir dalam sastra dan bela diri. Li Fei, sebelumnya aku menyuruhmu mengajarinya bela diri. Bagaimana perkembangannya? Hamba lapor, setelah setahun latihan. Yang Mulia, bisa mengalahkan 7-8 orang sendirian. Kalau ada yang berani mengganggunya, pasti akan kena batunya. Kamu bilang 7-8 orang? Lihatlah wajah hamba ini. Ini dipukul Rui. Hamba menyamar sebagai pencuri agar tidak ketahuan. Setiap hari lewat di depannya, jadi General Li Fei. Kamu sudah menderita. Setelah aku kembali ke istana, akan kujadikan kamu wakil komandan pengawal istana. Terima kasih, Yang Mulia.
Berani sekali kamu berkelahi di akademi. Aku akan melaporkan perbuatanmu pada guru. Kalian yang mulai, aku hanya membela diri. Silakan laporkan jika mau. Liu Rui, tahukah kamu? Ayahku adalah wali kota Yuncheng, dan pamanku, yaitu paman tertuaku, adalah Perdana Menteri Shaoji saat ini. Dan kamu, seluruh keluargamu hidup dari bertani. Miskin sampai tidak bisa beli sepatu yang layak. Kalau berani menghina aku. Kamu tahu akibatnya? Mengingat kita pernah sekelas. Asalkan kamu bersedia menyerah dalam ujian kali ini, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Daripada buang waktu mengancamku. Mendingan kamu pergi baca buku di sana. Supaya nggak gagal ujian. Memalukan. Kamu. Liu Rui berani begitu sombong. Pasti karena merasa pasti lulus. Aku punya cara buat bikin dia nggak bisa masuk ruang ujian. Cara apa? Liu Rui, tunggu saja. Tuan Shao, katanya ayahmu Pak Shao adalah salah satu pengawas ujian di wilayah Yuncheng. Bukan cuma Pak Shao. Paman Heng adalah Perdana Menteri sekarang. Semua lembar ujian dari berbagai wilayah akan dikumpulkan ke beliau. Lalu dipilih yang terbaik untuk diserahkan ke Kaisar. Sudah dibilang jangan pamer, ngapain juga? Ngomongin ini, Tuan Shao punya keluarga hebat. Pinter pula, pasti lulus ujian tahun ini. Nanti kalau sudah jadi pejabat, jangan lupa bantu-bantu kami ya. Gampang. Hahaha. Rui apapun hasil ujianmu, kau tetap kebanggaan orang tua. Ayah, ibu, kali ini aku pasti lulus ujian. Buat kalian bangga. Rui pasti bisa. Siapa ini sih, di siang bolong? Ngomong besar-besar, ternyata. Si miskin Liu Rui dari sekolah kita. Si miskin? Kalian nggak tahu. Keluarga Liu Rui ini miskin banget sampai nggak punya beras. Beberapa hari lalu guru, kita masih bawa beras dan minyak. Buat bantu mereka. Hahaha. APA. Dikasih. Hantasan naik kerbau ke sini. Kita kan murid kaisar, orang kampungan begini. Bisa ikut ujian? Memalukan. Liu Rui, ini pasti orang tuamu. Memang sama kumuhnya denganmu. Kelehatan kayak. Pengemis saja. Hahaha. Katanya anak ikut jejak orang tua. Liu Rui, saran aku. Pulang saja bertani dan gembalakan sapi. Itu memang pekerjaanmu. Kameralah. Aku ingat di Daki. Bertani, pekerja, cendekiawan, dan pedagang semuanya setara. Tidak ada perbedaan tinggi rendah atau mulia hina. Kamu juga membaca kitab suci, seharusnya mengerti prinsip ini. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Apa katamu? Bicara soal keadilan denganku? Apa pendengaranku bermasalah? Aku sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan membungkuk 3 kali, tuan muda ini. Bisa memaafkan ucapanmu yang tidak sopan. Kalian bantu dia. Liu Rui, pikirkan baik-baik, ini adalah balai ujian. Berani-beraninya kamu berbuat onar di sini? Hati-hati gelarmu dicabut. Ikut ujian jadi pejabat untuk melindungi rakyat. Kalau bahkan orang tua sendiri tidak bisa dilindungi. Terus dihina orang, buat apa jadi pejabat? Ikut ujian apa? Liu Rui, beraninya kamu melawan. Tuan Zhang tiba. Hamba menyembah Tuan Zhang, Tuan Zhao. Dari jauh sudah terdengar suaramu. Tidak tahukah hari ini hari APA? Berani bertengkar di sini? Ayah, bukan anak sengaja bertengkar. Tapi ada yang menghina anak dan memukul anak. Ayah harus membela anak. Siapa yang berani? Dia. Wajahnya kok familiar ya?
Waktunya sudah tiba, semua peserta siap masuk. Ayo, cepat masuk. Hampir saja. Ayah ibu, aku masuk dulu. Cepatlah. Para peserta, setengah dupa lagi, ujian kekaisaran akan dimulai. Siapa yang ketahuan menyelundupkan catatan, menyuruh orang lain mengerjakan, atau menyuap pengawas, akan ditindak tegas. Tuan, ini yang baru hamba temukan. Bagus. Berani menyontek di balai ujian. Kamu tahu dosamu? Tuan, hamba tidak menyelundupkan apapun. Mohon Tuan selidiki. HMPH, contekan ini diambil dari badanmu, kalau bukan milikmu. Milik siapa lagi? Tuan, kalau hamba benar-benar ingin menyontek, hamba bisa sembunyikan di tempat yang lebih rahasia. Mana mungkin berani taruh di kotak buku? Mohon Tuan selidiki. Tuan, hamba bisa membuktikan. Buktikan APA. Hamba dan Liu Rui sekelas, kemarin. Hamba melihat sendiri. Dia menulis sesuatu di secari kertas dengan sembunyi-sembunyi. Baru tahu setelah bertemu hari ini, ternyata itu contekan untuk menipu. Kami juga melihatnya. Kalian. Kakak, sudah cukup. Saksi dan bukti sudah lengkap. Apa lagi yang bisa dibantah? Tuan, hamba tidak bersalah. Mohon Tuan selidiki dengan adil. Tuan Sang, Anda adalah pengawas ujian utama. Contekan ini, bagaimana harus dihukum? Henggual, seret dia dan pukul dengan keras, lalu pasang gandar dan arak di jalan. Mulai hari ini, dia dilarang mengikuti ujian kekaisaran selamanya. Hamba tidak bersalah. Kira-kira waktunya sudah hampir mulai. Entah soal tahun ini sulit atau tidak. Ah, tenang saja, Ruier pasti tidak masalah. Tadi peserta itu berani sekali. Tuan Sang sendiri yang mengawasi. Berani membawa contekan. Apa anehnya? Katanya keluarganya sangat miskin, demi lulus ujian. Segala cara curang bisa dia pikirkan. Sekarang dia sengsara. Tidak hanya dipukuli, dipasang gandar dan diarak. Hak ikut ujian kekaisaran pun dicabut selamanya. Namanya siapa ya? Liu Rui? ITU Ruier. Apa? Aku masuk dulu. Biar aku masuk. Hei, warga kasar. Ini tempat ujian penting. Berani masuk sembarangan? Pergi. Biar aku masuk. Purak, cepat kejar. Aku tanya terakhir kali, kamu mengaku bersalah atau tidak? Hamba tidak bersalah. Pukul sampai dia mengaku. Berhenti. Ruier, kamu tidak apa-apa? Ayah, aku tidak mencontek. Ruier, ayah percaya padamu. Kamu siapa? Berani masuk sembarangan. Tuan Zhang. Orang ini ayahnya Liu Rui, cuma petani. Tadi di luar tempat ujian, dia menghina. Kami yang terpelajar. Dengan ayah seperti ini, Liu Rui mencontek, tidak aneh sama sekali. Benar, dia memang mencontek. Ruier tenang. Ayah pasti beri keadilan untukmu. Tuan Sang, hamba berani jamin dengan integritas. Liu Rui tidak mungkin mencontek. Mohon Tuan selidiki. Integritas? Orang hina seperti kamu punya integritas? Kamu masuk sembarangan. Segera berlutut dan mengaku. Maaf, hamba tidak bisa berlutut. Kamu. Tuan Sang,
Dia menghina hamba saja tidak apa, tapi Anda ditunjuk Kaisar sebagai pengawas ujian. Jika ini tersebar, bagaimana? Hah, warga kasar. Hari ini aku pukul kamu juga. Lihat kamu mau berlutut atau tidak. Pukul. Tuan Sang, jika Anda memukul hamba, konsekuensinya tidak bisa Anda tanggung. Aku tak sanggup menenggang. Baiklah. Aku ingin lihat, hari ini aku sendiri yang akan bertindak. Aku ingin lihat apakah aku sanggup menanggungnya atau tidak. Zhang Fan. Hamba. Zhang Fan, aku sedang menyamar di kota Yun. Identitas masih belum boleh terbuka. Ya, Yang Mulia. Liu Rui adalah putra mahkota. Benar. Aduh. Tidak apa. Yang tidak tahu tidak bersalah. Aku bisa memaafkan pelanggaranmu tadi. Nanti, lakukan apa yang kusuruh. Tuan Zhang, tidak perlu kekerasan. Tuan Zhang. Dua orang biasa ini mengikuti di tempat ujian. Menurutku, hantam saja sampai mati untuk memberi contoh. Diam. Tuan, mengapa Anda memukul bawahannya? Yang Mulia menghargai bakat. Karena itulah ada ujian kekaisaran setiap 3 tahun. Mereka yang sampai di sini adalah pelajar yang belajar keras. Mana bisa hanya dengan contekan, langsung dituduh curang? Merusak masa depan orang. Lagi pula, lihat tuan muda ini. Tampan, berwibawa, parasnya elok. Pasti bukan orang yang curang. Apa Tuan Zhang sudah gila? Tiba-tiba membela mereka? Tuan Zhang, contekan ini ditemukan dari tubuh Liu Rui. Semua orang melihat. Kalau begitu tidak dihukum. Rasanya sulit diterima. Benar, katanya benar. Barangnya memang ada padanya, tapi belum tentu dia yang bawa. Bisa saja ada yang menjebak. Tolong Tuan selidiki. Kau siapa? Perani menyuruh Tuan Zhang? Minggir. Lakukan seperti katanya. Tuan. Rakyat jelata tahu siapa pelakunya. Piu. Jadi, siapa pelakunya? Tuan, bolehkah rakyat jelata melihat contekan itu? Ini. Apa kau ingin menghilangkan bukti? Aku. Keluarkan. Ini. Tuan lihat, tulisan di kertas ini dengan tulisan tanganku. Sama sekali berbeda. Memang berbeda. Sebelum berangkat, rakyat jelata periksa kotak buku. Pasti tidak ada ini. Pasti hari ini, saat menuju ruang ujian, diselipkan orang tanpa sepengetahuan. Dan pelakunya pasti ada di ruang ujian. Ada yang tega berbuat jahat? Tapi di sini banyak pelajar. Siapa pelakunya? Suruh mereka menyalin contekan, cocokkan tulisan tangannya. Baik. Mulai. Tenang, contekan ini kami berdua tulis dengan tangan kiri. Tadi pakai tangan kanan, dia pasti nggak bakal nyadar. Lumayan pinter juga lu. Ini, hamba sudah mencocokkan tulisan tangan setiap orang sesuai perintahmu. Tapi nggak ada yang mirip. Tuan, pelakunya sudah ketemu. Oh, siapa pelakunya? Yaitu mereka berdua. Lu, atas dasar apa bilang kami berdua? Tulisan kami sama contekan itu jelas beda. Meskipun kami pernah ada masalah sama lu. Tapi lu nggak boleh asal nuduh gitu dong, Liu Rui. Lu sengaja fitnah orang, tahu nggak itu? Termasuk kejahatan apa? Tadi suruh kalian nulis contekan. Sebenarnya bukan buat cocokin tulisan tangan. Oh,
Terus buat apa? Lapor Tuan, yang sebenarnya mau dicek. Itu isi tulisannya. Aku yakin, orang ini pikirannya nggak fokus belajar. Dan tulisannya juga kurang 2 kata ini. Dari sini bisa disimpulkan, pelakunya ya mereka. Bagus, ternyata kalian berdua. Awas, tolong. Ampun Tuan, seret mereka keluar. Dilarang masuk ke tempat ujian selamanya. Bawa pergi. Ampun. Ampun Tuan. Ruier, kau memang anak yang membanggakan. Kedepannya, kau bisa membuktikan sendiri kebersihanmu. Ayah, hari ini berkat ayah. Tapi ada satu hal yang gak ngerti, kenapa tadi? Begitu Tuan Zhang lihat wajah ayah, langsung kayak tikus ketemu kucing. Bahkan sampai bantu kita sejauh ini. Ayah, apa ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Sebenarnya ayah. Ayah dulu tukang tandu Tuan Zhang, WKWKWK. Enggak, iya. Ayah, tapi Tuan Zhang kan baru pertama kali ke kota Yun. Mana mungkin ayah jadi dia? Waktu itu belum ada kamu, anak bodoh. Dulu ayah kerja di Kiriman, Tuan Zhang sebagai tukang tandu. Makanya sekarang Tuan Zhang mau bantu kita. Iya kan, hahaha. Tuan Zhang, hahaha iya. Skill mengemudi ayahmu itu. Juara banget, lu nggak tahu. Selama dia pergi, aku kangen banget sama dia. Aduh, aku juga kangen banget sama Tuan Zhang, WKWKWK. Beneran gitu? Kok aku? Ruier, para peserta ujian sudah masuk semua. Kamu juga harus buruan, jangan sampai telat. Cepetan. Oke. Cepetan masuk. Yang mulia, pertunjukan hamba bagus kan? Bagus, hahaha. Tunggu aku kembali ke istana, pasti ku beri hadiah yang besar. Hei. Terima kasih, Yang Mulia. Hahaha. Anak durhaka, urusan sebesar ini. Kenapa tidak beritahu aku sebelumnya? Kalau sampai ketahuan hari ini. Kalau itu rencanamu, habislah hidupmu. Ayah, Luru Aitu, Jia Keterlaluan sekali. Aku benar-benar tidak terima. Nah, makanya sampai mengambil langkah seperti ini. Awalnya sudah kupersiapkan rapi, tapi tak disangka. Dia begitu beruntung. Ayahnya yang baik itu. Pernah melakukan apa untuk Tuan Zhang? Tukang tandu. Sudahlah, lupakan. Kau adalah satu-satunya. Keturunan laki-laki keluarga Shao, seluruh keluarga berharap besar padamu. Katakan jujur padaku, apakah kau yakin bisa meraih posisi juara pertama? Sebenarnya, aku yakin. Tapi pengetahuan Liu Rui memang di atas aku. Karena itulah, hari ini aku sampai melakukan hal seperti ini. Aku hanya ingin jadi juara pertama, untuk mengharumkan nama keluarga Shao. Ayah, siswa miskin seperti dia, pantaskah bersaing denganmu merebut juara? Kakak, paman. Kakak, Sedelaret, kenapa kau datang ke Yunshin? Aku datang. Tentu untuk ujian kekaisaran ini. Barusan kau bilang ada orang biasa. Bermimpi merebut posisi juara darimu? Dengan paman di sini, juara baru pasti hanya bisa kamu. Terima kasih, paman. Oh ya, paman. Siswa miskin itu, dia sudah berkali-kali menghinaku. Bahkan meremehkan paman dan keluarga Shao. Bisakah paman? Dia siapa namanya? Lu Rui. Orang ini kok namanya sama dengan putra mahkota? Orang semenamina seperti ini, mana mungkin lulus dan jadi pejabat? Serahkan padaku, pasti ku buat dia gagal. Lu Rui, hai Lu Rui. Kau pikir dirimu pintar? Pada hari pengumuman, kau yang akan menanjis. Ruier sudah tidur? Sudah. Bisa mulai? Mulai. Kau yakin mulai di sini? Mulai. Aku juga tidak ada pilihan. Ruier sekarang curiga dengan identitasku. Bahkan kandang babi sekarang tidak aman. Sudah. Lepaskan, cepat, tunjukkan hasil ujian kekaisaran ini. Padaku. Ah, Yang Mulia, ini daftar lulusan. Pilihan Akademi Hanlin, Silicon Lihat. Di sini, kenapa tidak ada nama Ruier? APA mungkin. Ruier tidak lulus? Tidak mungkin.
Aku tahu betul bakat Rui Er. Walaupun tidak masuk 3 besar, seharusnya lolos sebagai Jinshi. Pasti tidak mungkin tidak ada namanya di daftar. Qin Feng, apa yang terjadi ini? Yang Mulia, ujian kekaisaran kali ini. Semua dinilai oleh pengawas utama, kemudian diperiksa ulang oleh Perdana Menteri. Seharusnya tidak ada kesalahan, tapi untuk berjaga-jaga. Hamba membawa 3 terbaik, termasuk kertas ujian pangeran. Semua dibawa ke sini, silakan Yang Mulia melihat. Apakah Rui Er karena luka itu? Jadi tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik? Justru sebaliknya, Rui Er menjawab dengan sangat baik. Benar-benar layak disebut juara pertama. Lalu mengapa dia tidak lulus? Aku juga ingin tahu, apakah Rui Er membuat marah seseorang? Dan orang itu, kekuatannya sangat besar, nama Rui Er. Dia tidak ingin namanya muncul di sini. Zhao Jinheng, aku ingat ini. Ayah Zhao Jinheng adalah prefek Yuncheng Zhao Wen, pamannya. Adalah Perdana Menteri Zhao Ji, benar. Ternyata aku salah menuduh Inspektur Wang. Siapkan tinta dan kuas. Qin Feng. Ingat, ayah saya ini tidak boleh diketahui siapapun. Agar orang-orang jahat tidak menghalangi. Baik. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu. Tidak baik, Rui Er bangun. Pergi. Aduh. Yang Mulia, Komandan Qin jatuh dari ketinggian itu. Jangan khawatirkan dia ahli dalam gerakan ringan. Kamu pikirkan dulu bagaimana kita berdua bisa melewati ini. Ayah Ibu, sudah larut malam, kalian di atap ngapain? Hahaha, ayah dan ibu melihat bintang. Tapi hari ini cerah, tidak ada bintang. Kamu tidak mengerti. Bintang tidak di langit, tapi di hati. Ini namanya romantisme suami istri, Rui Er, nanti kalau kamu sudah menikah. Pasti akan mengerti. Oh, tadi kalian dengar tidak? Ada suara, seperti teriakan seseorang. Rui Er, jangan-jangan kamu terlalu banyak belajar sampai jadi bodoh. Malam sunyi begini, mana ada teriakan? Haha iya, mana ada teriakan, Rui Er. Besok kita harus ke ibu kota, lihat pengumuman. Kamu harus istirahat lebih awal. Ayah Ibu, setelah lihat bintang, istirahat lebih awal juga ya. Baik-baik. Jangan-jangan Rui Er tahu? Tidak masalah besar, tapi tempat ini tidak aman. Cepat pergi. Atapnya setinggi ini, bagaimana kita turun? Aku di sini, tak perlu takut. Atapnya setinggi ini, mereka bahkan tidak punya tangga. Bagaimana mereka naik ke sini? Ayah ternyata punya kemampuan bela diri sehebat ini. Siapa sebenarnya dia? Aku menunggu begitu lama, akhirnya hari ini tiba. Entah siapa yang akan lulus ujian, hahaha, Ku dengar, jawaban ujian juara baru kali ini mendapat perhatian dari Yang Mulia. Wah, masa depannya sangat menjanjikan. Sebentar lagi. Kita harus kenal baik dengan juara baru ini, hahaha. Tak perlu ditanya, juara ujian kali ini pasti tuan muda kita. Juara kalian siapa? Aku ingat, dia berasal dari kota Yun. Zhao Jinheng Po, Tuan Zhao. Keponakan Perdana Menteri sekarang, menurutku peluangnya lulus. Sangat besar, wah, Tuan Zhao ternyata. Maaf sebelumnya, aku juga berpikir, gelar juara pasti milik Tuan Zhao, hahaha. Wah, Liu Rui, kamu juga datang. Dari kota Yun ke ibu kota, pasti habis banyak ongkos.
Kamu datang jauh-jauh, jangan-jangan berpikir akan lulus? Siapa ini? Pakaiannya lusuh, dia. Dari kota Yun, terkenal sebagai anak miskin. Orang tuanya petani, HMPH. Saat ujian, karena ketahuan menyontek. Hampir dipukuli setengah mati, sekarang mungkin. Pulpen saja tidak bisa pegang. Apa? Miskin. Dan hampir dipukuli setengah mati, orang seperti ini tidak mungkin lulus. Hahaha, benar, hahaha. Xiao Jin ini. Beberapa kali menghina Royer, sangat keterlaluan. Ah, serahkan padaku, kamu tunggu di sini, hahaha. Nasihatku, lebih baik kamu pulang sekarang. Jangan mempermalukan diri di sini. Ruier, kamu harus percaya diri. Lagipula anjing bisa menggigit, tapi kita tidak boleh menggigit anjing. Ah. Siapa yang kamu sebut anjing? Yang menggonggong di sini sepertinya hanya kamu. Tidak ada orang lain. Hahaha, kamu orang tua. Terakhir kali kamu beruntung, ada Tuan Sang. Kamu lolos dari hukuman, kali ini kamu berani menghina juara ini. Juara, percaya tidak, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Juara apa? Pengumuman belum keluar, mana ada juara? Berani-beraninya, kamu menyebut diri juara. Benar. Pengumuman kerjaan belum keluar, hasilnya belum pasti. Berdasarkan apa kamu yakin bisa lulus? Berdasarkan APA, paman saya sendiri yang memberitahu saya. Siapa yang kamu sebut? Siapa yang kamu sebut tadi? Aku tahu pasti, dan sangat yakin. Bagaimana aku tahu? Itu bukan urusanmu. Ternyata, hasil ujian ini. Memang hasil kerja perdana menteri. Omongan kosong tak ada bukti. Semuanya harus menunggu pengumuman kerajaan, baru jelas. Tidak tahu malu. Kalau kamu tidak percaya, tapi masih begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Mau bertaruh apa? Setelah pengumuman keluar, kalau namamu tidak ada di daftar, kamu harus merangkak di bawah celanaku. Sungguh konyol. Kalau kamu lulus, bahkan sebagai juara terakhir, aku akan berlutut di depan semua orang dan membungkuk 3 kali. Wah, ini tidak baik. Tidak ini orang terpelajar. Jangan langsung merangkak di bawah celana atau berlutut. Ini tidak sopan. Ayahku benar. Xiao Jin Heng. Berdasarkan apa aku harus bertaruh denganmu? Omongan tidak sopan. Aku lihat kalian hanya takut. Bahkan bertaruh pun tidak berani, masih berani bilang akan lulus. Jangan-jangan hanya bercanda. Benar. Baik. Nanti setelah pengumuman keluar, jangan sampai menyesal. Kalau aku menyesal, mulai hari ini, namaku akan ditulis terbalik. Lihat, pengumuman sudah keluar. Wah. Waktu yang baik telah tiba. Pengumuman keluar. Lulus tidak? Lulus tidak. Sekarang diumumkan daftar nama yang lulus ujian. Ujian kali ini, yang lulus sebanyak 100 orang. Aku lulus peringkat 90. 3 tahun. Bagaimana aku menjelaskan pada ayahku? Hahaha Lurui. Kamu kalah. Di daftar ini, sama sekali tidak ada namamu. Sudah kubilang, orang miskin sepertimu tidak mungkin lulus. Bagaimana? Aku benarkan? Hahaha. Bagaimana bisa? Ruier, jangan buru-buru. Ini baru daftar juara. 3 besar belum keluar. Apa katamu? Apa pendengaranku salah? Dia bahkan tidak lulus juara, masih berharap bisa masuk 3 besar? Ku beritahukan padamu, mustahil. Hahaha. Ini cuma mimpi di siang bolong. Jujur saja ku beritahu. Pemangku adalah Perdana Menteri Kerajaan. Memiliki wewenang mutlak atas ujian kekaisaran ini. Dialah yang menunjukku sebagai juara, sementara aku
Secara pribadi memintanya menghapus namamu dari daftar. Bagaimana? Sangat membenciku, bukan? Xiao Jinheng, kau licik dan tak tahu malu. Benar. Aku licik, tak tahu malu, tapi apa masalahnya? Segalanya sudah berakhir, kau sudah kalah. Mau memukulku? Pikir dulu akibatnya. Memukul juara baru ujian kekaisaran. Dia benar-benar juara baru? Bagaimana ini? Sekarang juga merangkak lewat sini. Atau akan kuhajar kau habis-habisan. Baik, kalau tak mau merangkak. Suruh saja ayahmu si sampah itu menggantikanmu. Xiao Jinheng, ini urusanku denganmu. Jangan libatkan ayahku. Ruia. Zhao Jinheng. Cepat lihat. Pengumuman baru, daftar 3 besar. Setelah lihat pengumuman, akan kuhabisi kau. Hei, lihat. Pengumuman 3 besar. Daftar 3 besar. Mari lihat siapa sebenarnya. Hei, lihat. 3 besar. Sekarang diumumkan daftar 3 besar. Kina, lihat. Juara tahun ini adalah Lu Rui. Ruier. Luar biasa. Kau benar-benar lulus. Bagaimana bisa? Selamat Liu Xiong, hahaha. Liu Xiong hebat, langsung jadi juara. Kedepannya mohon bimbingannya. Tadi ada yang berkoar-koar di sini. Mengaku sebagai juara, aku langsung berpikir. Bagaimana mungkin ada yang tahu duluan, ternyata cuma omong kosong. Kita hampir tertipu benar. Aku tidak berbohong. Akulah juaranya. Pengumuman ini pasti palsu. Kau yang mengatur ini, Xiao Jinheng? Ini pengumuman resmi kerajaan. Kau bilang ini palsu, lalu apa yang benar? Benar. Kau kalah sesuai perjanjian. Silakan, Liu Rui. Kau cuma orang biasa. Berani-beraninya kau memintaku bersujud, mimpi kali. Tuan Xiao mau kemana? Tadi keren banget tuh. Berani melawan juara kerajaan, padahal kau yang biut terahan. Kalah tapi nggak mau bayar, masa di dunia ini ada orang tak tahu malu seperti dia. Kau malah menyeret kami. Berani menghina juara kerajaan, ayo balik sini. Sembah. Jangan lemah hati saat seharusnya tegas. Wahahaha. Nah, itu akibatnya. Memalukan banget. Bagus. Liu Rui, lulus ujian kerajaan pun gak ada artinya, paling-paling. Jadi pejabat Kessel. Kita lihat saja nanti. Persembahan juara kerajaan, runner-up, dan peringkat ketiga untuk menghadap. Hamba menghadap Yang Mulia. Semoga Yang Mulia berumur panjang. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Belakangan ini kesehatan Kaisar kurang baik, makanya memakai topeng ini. Jangan heran. Hamba terlalu lancang, mohon pengampunan Yang Mulia. Suara Yang Mulia mirip sekali dengan ayah. Lu Rui, Kaisar, telah melihat soal dan jawaban ujian kerajaanmu.
Kaisar menilaimu sebagai pemuda berbakat yang punya cita-cita tinggi. Maka Kaisar mengangkatmu sebagai pelayan dekret Akademi Hanlin. Jabatan ini. Liu Rui ini kan juara kerajaan baru. Bagaimana Yang Mulia bisa memberinya jabatan seperti ini? Menurutku, Pasti juara kerajaan ini berasal dari keluarga miskin. Masuk Akademi Hanlin. Sudah rezekinya. Jabatan memang tidak tinggi, tapi Kaisar berpendapat. Tempat seperti inilah yang cocok untuk melatih pemuda. Ada keberatan? Hamba tidak berkeberatan. Terima kasih atas murahan Yang Mulia. Sudah leret, percayalah. Semoga Yang Mulia berumur panjang. Kalian semua boleh pergi. Yang Mulia memang hebat. Di depan Rui bisa tetap tenang. Kalau hamba, pasti sudah ketakutan setengah mati. Permaisuri, tadi Kaisar sama sekali tidak gugup. Mari. Bantu Kaisar bangun. Yang Mulia, bangunlah. Aduh. Adieu, Permaisuri, Palin-Palin-Dong. Tadi hamba puji-puji, ternyata Kaisar nggak lebih baik dari hamba. Ini kan takut Rui tahu. Tapi Yang Mulia, sebelumnya sudah bilang. Akan member itu Rui Kebenaran Setila Eugene Karajan. Sekarang malah nggak ngomong apa-apa. Malah member ini jabatan rendahan kilas sembilan. Apa Yang Mulia nggak kasihan lihat dia makin menderita? Ini semu demi kebaikannya. Kau juga lihat kan? Bahkan ujian kekaisaran yang begitu penting pun ada yang memanipulasi di belakang layar. Ah, negara Qi yang terlihat makmur dan damai ini. Sebenarnya sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Tapi apa hubungannya dengan Rui menjadi pejabat? Kamu tidak mengerti, hanya dengan berada di posisi itu. Baru bisa melihat apa yang tidak terlihat di istana. Paduka banyak bicara soal prinsip, hamba tidak bisa melawan. Tapi Rui sudah tidak muda lagi, anak orang biasa. Pada usianya sudah menikah dan punya anak, tapi dia masih harus hidup susah di luar istana. Sudah, Permaisuri. Kebetulan cucu Adipati An sedang dalam usia yang tepat. Nanti aku akan keluarkan dekret untuk menikahkannya dengan Rui. Saat Rui kembali ke istana, dia akan menjadi putri mahkota. Bahkan bisa menjadi permaisuri di masa depan. Puas sekarang? Hamba berterima kasih pada Paduka. Ketuk sudah cukup cepat. Kita ganti baju dan keluar istana, jangan sampai Rui tahu. Paman, tolong bela keponakanmu. Kemarin saat pengumuman, setelah Liu Rui menjadi juara ujian, dia tidak hanya menghina keponakan, tapi juga menyuruhku berlutut di depan umum. Jika nanti dia sukses, keluarga Zhao tidak akan tenang. Tidak masuk akal. Kakak, awalnya kan sudah menetapkan Jin Heng sebagai juara. Tapi kenapa sekarang jadi Liu Rui? Kaisar sudah sakit di istana selama lebih dari 10 tahun. Hanya urusan penting yang dia urus. Anehnya, ujian kekaisaran kali ini dia sangat perhatikan. Tiba-tiba, bahkan memeriksa semua lembar jawaban. Tulisan Liu Rui memang bagus. Jadi menarik perhatian Kaisar. Liu Rui ini, kenapa selalu beruntung? Kakak. Jangan-jangan Kaisar curiga sesuatu? Tidak mungkin. Kalau Kaisar curiga, pasti sudah memanggilku untuk ditanya. Hahaha. Kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir. Liu Rui ini berasal dari keluarga sederhana. Tidak ada klan bangsawan yang mendukungnya. Kaisar hanya memberinya jabatan kecil sebagai Daishao di Hanlin. Sedangkan aku sudah mendapatkanmu jabatan sebagai editor di Hanlin. Terima kasih, Paman. Tuan Muda, kamu hebat sekali. Jabatan editor Hanlin ini 2 tingkat lebih tinggi dari jabatan Liu Rui. Sekarang dia harus tunduk padamu. Juara Ujian Pun APA? Tetap saja kalah dari Tuan Muda. Aku Shen Yun, putri tetua Adipatiku. Berstatus begitu mulia, harus menikah dengan pejabat kecil kelas 9. Sungguh lucu. Nona, Liu Rui itu kan juara ujian baru. Ini adalah pernikahan yang diberikan langsung oleh Yang Mulia, jadi lebih baik kamu diam. Beberapa hari lagi adalah upacara kedewasaanmu. Lebih baik pikirkan hal-hal yang menyenangkan, ayo pergi. Shen Yun. Yang di depan itu, apakah dia putri sulung dari keluarga An Guogong? Nona Shen Yun, aku dengar. Yang Mulia menjodohkannya dengan Liu Rui. Oh, itu dia. An Guogong telah menjabat selama 3 periode berturut-turut. Posisinya di daki sangat istimewa, Nona Shen ini. Bahkan bisa dijodohkan dengan putra mahkota sekalipun. Kenapa diberikan kepada Liu Rui yang berasal dari keluarga miskin? Entah apa yang dipikirkan Yang Mulia, ya memang apa lagi. Tidak lain hanya member ini jabatan Kessel, takut dia tidak puas.
Jadi menggunakan pernikahan untuk menenangkannya. Katakan, jika aku merebut wanita hebat milik Liu Rui itu, apa yang akan dia lakukan? Dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Ayo, ikuti mereka. Rui hari ini adalah upacara kedewasaan Nona Shen. Kamu dan Nona Shen dijodohkan oleh Yang Mulia, nanti ketika bertemu. Pastikan merayakannya dengan baik. Tapi ibu, anak tidak kenal dengan Nona Shen itu. Bagaimana bisa menikah dengannya? Bodoh, Nona Shen ini berasal dari keluarga terhormat dan berpendidikan. Kamu pasti akan menyukainya setelah bertemu. Kok sepertinya ibu sangat kenal dengan Nona Shen? Aku hanya dengar dari orang lain. Saudara, cepat pergi. Kalau begitu aku pergi. Baru saja pergi. Ngomong-ngomong, beberapa hari lalu ketika kita kembali ke istana, kabarnya juara ujian adalah sang putra mahkota. Tidak ada kebocoran, kan? Yang Mulia, hamba sudah memerintahkan semua orang di dalam dan luar istana. Lagi pula Rui pergi dari istana saat berusia 6 tahun. Sekarang dia sudah besar, pasti tidak ada yang mengenalinya. Di Heitai Beta. Selalu ada kegelisahan yang tidak jelas, sepertinya Beta melupakan seseorang yang penting. Melupakannya. Kenapa aku selalu merasa ada yang mengikutiku? Mungkin hanya bayangan saja. Rui benar-benar Rui Kamu lihat tidak? Ya, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Putra mahkota sudah besar, ayo cepat pergi. Permaisuri, Anda lupa dengan pesan Yang Mulia dan Permaisuri. Mereka membesarkan putra mahkota dengan sederhana di luar istana. Kalau kita terbuka, itu tidak baik. Semua ini salah anakku yang tidak berguna. Membuat kami terpisah selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya bertemu, tapi tidak bisa mengakuinya. Ini bagaimana ya? Kasih makan dong, kasihan-kasihan. Nenek ada ide. Rui Nenek akhirnya bertemu denganmu. Kamu bilang kamu nenekku? Namamu Liu Rui, 18 tahun. Di Bakong Ada Tanda lahir merah berbentuk bulan sabat. Benar kan? Kamu benar-benar nenekku. Kenapa ayah dan ibu tidak pernah menyebutkanmu? Nenek. Kenapa kalian ada di ibu kota? Aku tahu. Pasti ayah kemudian tidak lagi mengangkat tandu di ibu kota. Pergi ke kota Yun untuk bertani. Perjalanan ke kota Yun jauh. Jadi meninggalkanmu di sini. Mengangkat tandu bertani? Ini apa-apaan sih? Iya, mengangkat tandu. Nenek tidak sehat. Hanya bisa tinggal di ibu kota dengan Bibi Fang. Bagaimana kalian hidup selama ini? Kamu jelaskan bagaimana hidup selama ini. Mengumpulkan sampah. Sungguh menyedihkan hidupmu selama ini. Untung cucuku sekarang sudah jadi pejabat. Bulan depan dapat gaji, 10 tael perak sebulan. APA? 10 tael perak saja sudah membuatnya senang seperti ini. Kamu bilang sebelumnya hidup susah seperti apa? Nenek, senang-senang. Nenek, sebentar lagi aku pergi ke Istana Negara. Hadiri upacara kedewasaan Nona Shen, kalian pulang dulu saja. Malam nanti tunggu aku pulang, kita ngobrol panjang lebar. Pergi ke Istana Negara. Nenek juga dengar Kaisar menikahkanmu. Calon menantu perempuan ini harus nenek temui. Nenek ikut denganmu. Baik, ayo pergi. Hari ini benar-benar beruntung. Bisa menukar baju pengemis kita dengan barang bagus seperti ini. Hirap orang kaya memang minarikya. Pertama kali ketemu calon menantu, tangan kosong tidak pantas. Bagaimana kalau kita beli sekarang? Rui nenek tiba-tiba ingat. Sampah yang dikumpulkan kemarin belum dijual, kita pergi sebentar dan kembali. Nenek. Di sini banyak pria. Kenapa membiarkan wanita lemah membawa banyak barang seperti ini? Aduh, biar aku bantu. Terima kasih. Tuan muda. Aku ada urusan dulu. Hari ini terima kasih banyak.
Kenapa baru pulang? Lambat sekali. Cepat ke ruang depan. Jangan sampai Nona menunggu terlalu lama. Baik. Kakak Shen, hari ini adalah hari kedewasaanmu. Adik di sini mengikatkan selamat untuk kakak. Ini hadiah dariku, dan ini juga dariku. Hari ini, kehadiran kalian semua sudah cukup. Cepat sajakan teh untuk para Nona. Suruhmu sajakan teh, tidak dengar ya? Kakak, silakan minum teh. Kamu ingin membunuhku dengan air panas? Nona, baju Anda. Ini adalah sutra Shu terbaik. Nyonya sengaja memesannya setengah tahun sebelumnya. Untuk acara kedewasaan hari ini. Bagaimana ini? Kamu kecil yang manis, aku rasa kamu sengaja. Kamu ingin membuat Yunan malu di depan umum. Tidak seperti itu. Aku tidak. Masih membantah? Lihat, Nona tidak akan memukulmu sampai mati. Hati-hati. Nona, kamu tidak apa-apa? Terima kasih, Tuan. Shen King, tidak terlihat ya? Kamu biasanya terlihat polos, ternyata di belakang layar. Kecil yang manis yang bisa menggoda pria. Kakak, aku tidak. Cukup. Apa kesalahannya? Pertama kamu memukulnya tanpa alasan. Lalu kamu menghinanya tanpa alasan di sini. Tanpa alasan? Nona adalah putri tertua keluarga Kuo Gong. Dia hanya anak selir, bahkan tidak lebih baik dari anjing. Nona bisa memperlakukannya sesuka hati. Didaki, semua orang setara. Minta maaf padanya. Humph, kamu menyuruh putriku minta maaf padanya? Kamu siapa? Berani-beraninya mengajari putriku di sini. Pegawai rendahan Lin Academy. Liu Rui. Pergi sana. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Ini adalah kediaman Kuo Gong. Ingin masuk dan makan gratis? Humph. Tuan kedatang untuk mengcarry kukinya. Sekalian menghadiri acara kedewasaan Nona kalian. Jangan tidak tahu diri. Wah, masih bilang tuanku. Undangannya mana? Coba tunjukkan. Aku tidak punya undangan. Ini, lihat baik-baik. Sipat air tahu Tuan Kuo Gong. Cepat. Pegawai rendahan Lin Academy. Liu Rui. Ternyata dia adalah juara ujian kerajaan yang baru. Nona, dia adalah Liu Rui itu. Kamu datang untuk apa? Hamba mendengar bahwa Nona Shen dari Istana Negara merayakan upacara kedewasaan. Khusus datang untuk memberikan ucapan selamat. Upacara kedewasaanku, apa hubungannya denganmu? Kamu adalah Nona Shen Yun? Rui nenek sudah pulang. Di mana cucu menentuku? Aku ingin melihatnya. Itu dia. Cucu menantu, cepat biarkan nenek lihat baik-baik. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani menyentuhku, jijik sekali. Bagaimana bisa kamu memperlakukan nenekku seperti ini? Apa yang kamu katakan? Kamu sendiri adalah Pejabat Castle Kilas Sembilan Sudah Kakak Buruk. Nenekmu sekarang masih seorang pengemis. Liu Rui ini. Wajahnya tampan, sayangnya tidak hanya jabatannya kecil. Keluarganya juga sangat menyedihkan. Benar, Shen Yun menikah dengannya. Seperti bunga yang ditancapkan di kotoran sapi. Tapi kalian datang hari ini juga baik. Gak perlu aku repot-repot datang lagi. Hadirin, beberapa waktu lalu Kaisar telah menikahkan aku dengan juara ujian kerajaan baru, Liu Rui. Hari ini, aku umumkan bahwa Istana Negara akan membatalkan pernikahan ini. Apa yang kamu katakan? Sudah tua jadi tuli ya? Aku bilang mau batalin nikah. Bagaimanapun juga, nenek adalah orang tua. Bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan seperti ini pada orang tua? Orang tua apa? Dia pantas? Liu Rui, aku tahu kamu tidak rela membatalkan pernikahan ini. Legipula seperti katak seperti kamu. Sulit dapat kesempatan makan daging angsa. Sayangnya, Istana Negara kami bukan tempat untuk orang seperti kamu yang berusaha mengejar status. Kalau paham, cepat setuju untuk batalin nikah. Pernikahan ini adalah hadiah langsung dari Kaisar. Bisa semudah itu kamu batalkan? Tidak takut Kaisar tahu dan menghukum kalian? Jujur saja, aku sudah punya perjanjian pernikahan lain. Meskipun Kaisar tahu, dia tidak akan marah. Perjanjian pernikahan? Aku adalah calon suami Nona Shen. Kamu? Ini siapa? Hamba adalah anggota baru Hanlin Academy. Editor Zhao Jinheng. Dia bukanlah keponakan Perdana Menteri. Tuan Zhao Jinheng? Tuan Zhao ini tidak hanya berasal dari keluarga terpandang, tapi juga di usia muda sudah. Menjabat sebagai editor, masa depannya sangat cerah. Kamu tidak ada nama di daftar ujian. Bagaimana bisa masuk Hanlin Academy? Bagaimana bisa menjabat sebagai editor? Kamu pikir semua orang seperti kamu hanya bisa mengandalkan belajar keras?
baru bisa masuk istana menjadi pejabat. Tapi untuk orang seperti yang jadi pejabat istana, itu semudah membalikkan telapak tangan. Lu Rui, bertemu dengan pejabat sepertiku, yang adalah atasanmu. Cepat-cepatlah berlutut. Tidak mau berlutut ya? Liu Rui menghina atasan. Kamu tahu ini pelanggaran apa? Jabatanmu hanya 2 tingkat di atasku. Diki, hanya yang jabatannya 3 tingkat lebih tinggi yang perlu berlutut. Hamba memberi hormat kepada yang mulia editor. Lu Rui, sudah sampai saat ini, kamu masih bermain kata-kata denganku. Jujur saja, aku dan Nona Shen tidak ada ikatan pernikahan. Dia hanya tidak menyukaimu saja. Benar kan, Nona Shen? Betul. Jadi lebih baik kamu segera membatalkan pertunangan. Keluarga Duk masih bisa memberimu jalan keluar. Jika kamu terus menggangguku, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Liu Rui ini kan juara ujian kerajaan baru. Tidak hanya ditolak pertunangannya di depan umum, tapi juga dihina seperti ini. Lucu sekali. Itu karena dia tidak tahu diri. Tidak memikirkan asal-usulnya. Benar-benar mengira dengan pernikahan yang dihadiahkan Kaisar, Shen Yun akan menikahinya? Mengganggu terus. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Kamu tidak menyukaiku. Aku juga tidak menyukaimu. Tidak perlu kamu katakan hari ini. Aku sendiri akan meminta Kaisar membatalkan pertunangan hari ini. Apa katamu? Nenek, ayo kita pergi. Pergi? Kenapa kita harus pergi? Kamu dan kamu, siapa kalian ini? Berani sekali menghina kekuku seperti ini. Hari ini untung aku datang, kalau tidak akan melihat wajah aslimu. Jika cucuku benar-benar menikahi orang sepertimu, baru itu benar-benar kemelenggan keluarga lu. Berani menghina nona bangsawan. Hari ini memang aku menghinamu. Dengan kelakuanmu seperti ini, mengikat tali sepatu cucuku pun tidak layak. Sudah, Nenek. Ruier, tenang. Hari ini nenek pasti akan menuntut keadilan untukmu. Membuat semua yang menghinamu ini membayar konsekuensinya. Lucu sekali. Orang-orang hina seperti kalian masih ingin membuat kami membayar? Jangan pikir karena cucumu lulus ujian kerajaan, lalu hebat. Di hadapan keluarga Duke, kalian hanyalah semat kesel. Betul, bukan hanya aku. Semua yang hadir di sini adalah putri bangsawan terhormat di ibu kota. Coba kamu temukan satu saja. Mau menikah dengan pejabat kecil kelas 9 ini? Aku, Shen Yun, akan langsung berlutut dan meminta maaf padanya. Ada yang mau? Benar-benar tidak ada yang mau? Orang tua, kamu belum menyadari kenyataan. Masih menganggap cucumu ini sebagai harta karun? Aku mau. Tuan, ada masalah. Jangan panik. Hari ini adalah hari perayaan kedewasaan Yun Er. Bagaimana persiapannya di sana? Tuan, lihat ini dulu. Pemilik tongkat ini sepertinya pergi ke perayaan kedewasaan Putri Sulung. Cepat kumpulkan orang. Siap-siap menyambut. Baik. Aku mau. Sayang, kamu gila ya? Membela orang lain. Sampai mau menikah dengannya? Tuan Liu sudah membantuku 2 kali hari ini. Ditambah lagi dia tampan dan berilmu tinggi. Jadi aku mau. Bagus, sayang. Kamu sengaja membuatku marah hari ini. Tapi Liu kan hanya keluarga miskin. Kamu menikah ke sana untuk memberi makan babi. Dan bertani, kan itu keahlianmu? Nona. Siapa namamu? Kamu benar-benar punya selera. Namaku. Jia Shenqing, Anna Karam. Paling tidak bergengsi di keluarga kami. Keluarga Liu, kamu dapat harta karun. Kami memang berasal dari rakyat biasa. Tidak pernah menilai orang dari asal-usulnya. Hari ini aku memutuskan untuk menikahkanmu dengan Rui Er. Cepat ambil hadiah yang sudah kusiapkan untuk cucu menantuku. Kupikir apa, ternyata hanya karung tua. Isinya pasti sampah. Bau sekali. Cepat buang sampah ini. Lu Rui. Nenekmu benar-benar lucu. Memberi sampah sebagai hadiah pertama. Hahaha. Ini, bukankah ini lukisan Wan Li Jiangshan? Nilainya setidaknya 100.000 tael. Dan ini vas kaca berkualitas tinggi.
Aku pernah lihat di toko harta karun, itu barang koleksi utama. Liu Rui kan berasal dari keluarga miskin. Mana mungkin punya barang berharga seperti ini? Nenek, ini, Rui tenang. Hari ini biar nenek yang urus. Apa lukisan Wanli Jiangshan? APA Vas Kakak. Ini jelas-jelas palsu. Kalian pikir pakai otak tidak? Kalau ini asli, satu saja sudah tak ternilai harganya. Masa keluarga Liu masih mau jadi pengemis? Bagus, Liu Rui. Hari ini adalah hari ulang tahun kedewasaanku. Nenekmu membawa barang palsu ini, jangan-jangan dari awal. Sudah berniat memberikannya padaku? Ancang kami sudah memintaskan Fernangan lebih awal. Kalau orang tahu ada barang palsu di rumah, bisa-bisa ditertawakan oleh para bangsawan ibu kota. Kamu berani merusak hadiahku. Hari ini kami tidak hanya akan menghancurkan barang palsu kalian, tapi juga menghajar kalian. Ayo! Buang mereka bertiga dan si imut ini keluar. Kamu berani menyuruh mereka menangkapku? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, cuma pengemis. Cepat laksanakan. Baik, aku akan memberitahukan identitas asliku. Aku adalah... Hamba datang terlambat, mohon maaf Paduka Ibu Suri. Hormat pada Ibu Suri. Ibu Suri. Sekarang akan kuberitahukan identitas asliku. Aku adalah... Aduh, ibuku sudah tua. ayah, kenapa kau datang? Dia tidak waras, ayo kita pergi. Berdiri di sana. Sudahlah, biarkan mereka pergi, lebih tenang. Shen Qing yang imut itu, suruh saja menikah dengan Liu Rui. Kalau Kaisar bertanya, katakan saja mereka kabur bersama, lempar kesalahan pada mereka. Ibu benar sekali. Kakek, kenapa kau datang? Dan tadi kau bilang apa? Ibu Suri? Benar, tadi apakah kau melihat Paduka Ibu Suri? Maksudmu Ibu Suri datang ke pesta ulang tahun cucumu? Tidak melihat. Aneh sekali. Kalau begitu, tadi apakah kau melihat orang asing yang aneh? Terutama seorang wanita tua. Kakek, tadi memang ada wanita tua. Tapi pasti bukan Ibu Suri. Bagaimana kau bisa yakin? Nenek tua itu cuma pengemis. Ibu Suri yang mulia tidak mungkin memakai baju compang-camping dan membawa karung goni. Benar juga. Jangan-jangan Ibu Suri hanya lewat tanpa masuk. Ingat, mulai hari ini, kalau ada orang mencurigakan, laporkan padaku. Tenang saja. Ibu Suri, tanpa izinku, kenapa kau nekat menemui Rui? Aku ingin bertemu cucuku. Kenapa? Aku tidak membocorkan identitas. Kenapa tidak boleh bertemu? Apa ini? Lukisan Pemandangan Negeri. Banyak gelang giok, banyak perhiasan. Katakan, apakah kau ingin mengumpulkan semua harta karun ibu kota? Semuanya ditangkap sekaligus? Ini pertama kalinya nenek bertemu menantu perempuan, ingin memberinya kesan yang baik. Hasn't Bake APA yang kamu berikan? Jangan bilang Rui yang pintar itu. Bahkan orang yang bodoh sekalipun juga bisa melihat masalahnya. Untung aku tiba-tiba ingat kamu terlupakan. Kalau tidak, semuanya akan terbongkar. Jangan hanya menyalahkanku, nenek masih punya hal untuk ditanyakan. Rui jelas-jelas juara ujian kerjaan baru, tapi hanya menjadi pejabat kecil kelas 9. Sementara Zhao Jinheng itu gagal dalam ujian, tapi malah menjadi editor Hanlin. Menurutmu ini pantas? Apa yang kamu katakan? Zhao Jinheng adalah editor Hanlin? Ya, Ini tidak mungkin. Diki, hanya mereka yang memiliki prestasi yang bisa menjadi pejabat. Zhao Jinheng tidak memiliki prestasi apapun. Dengan apa dia menjadi editor Hanlin? Paduka, hamba hari ini juga hadir. Perkataan Ibu Suri benar adanya. Sebenarnya Ibu Suri tidak bermaksud membuka identitas. Untuk itu bahkan rela bertukar pakaian dengan pengemis, sungguh. Zhao Jinheng ITU. Dan Nona Shendarius Danaduk, Keterlaluan. Tidak hanya membatalkan pertunangan di depan umum, tapi juga menghina pangeran.
Paduka benar-benar salah paham pada Ibu Suri. Tidak masuk akal. Menganggap APA birokrasi Ci ini? Rumahnya sendiri? Ibu, anak salah, mengecewakan usaha ibu. Ini baru benar. Selain itu, kalau bukan karena nenek hari ini, mana mungkin kamu dapat menantu sebaik ITU, Ibu? Yang kamu maksud adalah Nona Shen yang ikut pulang tadi? Ya, dia, tapi Nona Shen ini. Aku sebelumnya tidak mengenalnya. Apakah dia cocok dengan Rui Er? Nenek sudah hidup lama. Pandangan nenek tidak pernah salah. Kalau kalian tidak percaya, lihat sendiri. Nona Shen, kenapa tanganmu banyak luka? Di rumah. Aku anak perempuan sampingan. Kakak perempuan utama, setiap kali moodnya buruk. Langsung memukul dan memarahiku tanpa alasan. Aku masih beruntung, setidaknya bisa makan. Masih banyak anak perempuan sampingan sepertiku. Di dalam rumah besar ini. Mungkin mati pun tak ada yang tahu. Apakah hanya karena anak haram? Harus hidup hina dan tunduk pada orang lain? Di dunia ini mana ada logika seperti itu? Jadi Tuan Liu, aku sangat mengerti perasaanmu. Kita jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya karena latar belakang yang buruk, harus menerima berbagai penghinaan. Aku pernah berpikir, jika suatu hari aku memiliki kemampuan, aku pasti akan mengubah semua ini. Agar lebih banyak perempuan sepertiku tidak lagi menderita. Aku percaya. Hari itu pasti akan tiba. Bagaimana? Pandangan Ibu Suri tidak salah kan? Nona Shen ini benar-benar gadis yang baik. Agak mirip denganmu saat muda. Terlihat lemah lembut. Tidak hanya itu. Aku juga bisa melihat, Rui Er juga menyukainya. Jika kelak menjadi permaisuri, menjadi ibu bagi seluruh negeri, itu baru benar-benar berkah bagi seluruh perempuan di dunia. Ibu Suri. Aduh. Hahaha, kalian lanjutkan saja. Tidak lihat, tidak lihat. Ayah tunggu, aku ada yang mau dibicarakan. Baik, kalian masuk dulu. Masuk dulu. Kita masuk. Rui Er. Hari ini kau sangat terina, ayah tahu, tapi. Sebagai pria sejati, suami sejati. Penghinaan kecil seperti ini apa artinya? Ayah, yang kusayangkan bukan diriku yang terhina. Tapi banyak kejadian belakangan ini membuatku melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kulihat. Ki sekarang bisa dibilang zaman keemasan. Tapi tanpa keadilan, bagaimana bisa disebut zaman keemasan? Memang begitu. Tapi di zaman kacau seperti ini, kita harus belajar beradaptasi dengan lingkungan. Menerima aturan-aturan itu, baru bisa menyelamatkan diri. Kau mau memilih jalan seperti ini? Sebaliknya, anak ingin mengubah semua ini. Kau ingin bagaimana? Kejadian-kejadian belakangan ini, semuanya berkaitan dengan Perdana Menteri. Anak ingin melaporkan Perdana Menteri Zhaoji. Singkirkan pejabat korup, bersihkan istana. Rui Er. Ini berbahaya. Anak tidak takut. Rui Er, tenang saja. Asal kau mau melakukannya. Ayah selalu mendukungmu dari belakang. Saya kau, pagi-pagi sudah menabuh gong mengadukan ketidakadilan. Tuan, dia itu juara ujian kerajaan yang baru. Liu Rui yang diangkat jadi pejabat kelas 9. Oh, ternyata kau. Apa pengaduanmu? Mau menuduh siapa? Aku mau menuduh Perdana Menteri Zhaoji menjual jabatan, memihak kelompok sendiri.
Hahaha. Keterampilan bermain catur kakak memang hebat, adik sangat kagum. Hahaha. Bagaimana kabar Liu Rui belakangan ini? Kalau soal itu, paman memang hebat. Waktu itu di kediaman Adipati, dia tahu aku jadi editor. Langung muram wajahnya. Kali ini pasti bisa membuatnya paham sepenuhnya. Dia cuma semut kecil, tak mungkin menang melawan kita. Hahaha. Kudengar kau merebut putri Adipati dari tangannya. Perbuatanmu bagus. Setelah kalian menikah, akan sangat membantuku di istana. Terima kasih pujian paman. Tuan, ada masalah besar. Terburu-buru begitu, tidak pantas. Suara Eugene Kerajaan yang baru, Lu Rui. Dia ke Ying Tianfu, menabuh gong, mengadukan tuan menjual jabatan. Memihak kelompok sendiri. Apa katamu? Liu Rui ini, beraninya dia. Orang miskin tanpa latar belakang berani menuduh Perdana Menteri. Kakak, cuma staf Hanlin, tidak perlu dikhawatirkan. Cukup beritahu kepala Ying Tianfu untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti sensor Wang Yang dulu menentangmu. Kau tahu apa? Kalau dia mengajukan petisi, aku tinggal bicara. Petisinya akan sampai di tanganku. Sekarang dia menabuh gong di Ying Tianfu. Situasinya berbeda. Apa bedanya? Bodoh. Pikirkan baik-baik, begitu banyak rakyat. Menyudah Perdana Menteri, pasti jadi buah biber selesai kota. Tak butuh beberapa hari, pasti sampai ke telinga kaisar. Aduh, nanti akan sulit untuk mengelabui. Paman, bagaimana ini? Kau kan Perdana Menteri. Tidak mungkin harus berdebat di pengadilan. Dengan Liu Rui? Sampai saat ini, kita harus bertindak lebih dulu. Kakak. Maksudmu, hahaha. Asalkan yang melapor menghilang, kasus ini akan berakhir begitu saja. Paman, kau memang hebat. Biarkan aku yang menangani ini, aku janji. Akan menyelesaikannya dengan sempurna. Baik. Ini kuserahkan padamu. Lu Rui. Surga ada jalan kau tak mau lewat, neraka tak berpintu kau malah masuk. Kali ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Macon. Nenek mana? Kenapa nenek belum pulang? Ah, nenekmu? Tidak terbiasa tinggal di rumah bagus kita. Pulang ke gubuk desa. Tidak bisa, aku akan menjemput nenek. Tunggu, Rui Er, sebenarnya nenek pergi. Untuk mempersiapkan pernikahanmu dengan Nona Shen. Mempersiapkan pernikahan? Ayah, ibu. Aku sudah bicara dengan King Er, kondisi keluarga kita terbatas. Pernikahan kami sederhana saja. Makan bersama sudah cukup. Ya, asalkan bisa bersama Rui Lang. Aku sudah sangat bersyukur. Ayahmu ingin sederhana saja. Tapi nenekmu tidak setuju. Tapi tidak lama lagi. Kita tidak perlu berpura-pura lagi, bisa memberitahumu segalanya. Pura-pura? Beritahu apa? Tidak apa-apa, ayo makan. Banyakin makan, ayo. Ayah, ibu, kalian pasti menyembunyikan sesuatu, kan? Tidak ada. Kau terlalu banyak pikiran. Pasti ada. Tidak apa-apa, suara apa itu? Cepat keluar lihat. Lu Rui. Tidak menyangkakan, kita bertemu lagi secepat ini. Kau? Zhao Jinheng. Malam-malam bawa banyak orang ke rumahku. Mau apa? Aku mau apa? Liu Rui, kau berani sekali. Berani melapor ke Ying Tianfu, menuduh pamanku.
Kau masih berani tanya aku mau apa? Tapi, asalkan kau mau menarik laporanmu dan mengaku bahwa kau sengaja memfitnah, mengundurkan diri dan pulang, aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kamu dan semua rakyat jelata ini tidak akan melihat matahari esok hari. Di bawah langit yang cerah ini, di ibu kota kekaisaran. Chao Jinheng. Kita sama-sama pejabat istana. Tapi kau membawa orang masuk rumah pribadi tanpa izin, berniat membunuh. Apakah tidak ada hukum lagi? Hahaha, hukum? Di ibu kota ini, keluarga Shao adalah hukum. Liu Rui, meskipun semua rakyat jelata ini mati, siapa yang akan tahu? Aku tanya sekali lagi. Kau pergi atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Tidak perlu lagi aku berbicara panjang lebar denganmu. Semuanya, dengarkan perintahku. Baker Miraka. Bakar sampai mati. Cepat ikut aku. Masuk ke dalam rumah, cepat pergi. Persidangan dimulai. Hormat. Yang Mulia Perdana Menteri, maafkan kami telah merepotkan Anda datang ke sini. Tidak apa-apa. Karena ada yang menabuh gong dan mengadukan aku. Maka meskipun sibuk, aku pasti akan datang. Baru adil kan? Benar. Yang Mulia Perdana Menteri benar. Cepat ambilkan kursi. Silakan. Apakah mereka sudah mati semua? Tenang saja, Paman. Tadi malam aku sendiri yang membakarnya. Tidak ada suara dari luar. Baru aku pergi. Mereka pasti sudah mati kaku. Kamu bekerja dengan baik. Setelah keadaan tenang, aku akan naikkan pangkatmu. Terima kasih, Paman. Sudah jam segini. Kenapa penggugat Liu Rui belum datang? Yang Mulia Gubernur, hamba sudah mengirim orang untuk memanggilnya. Tapi tidak ditemukan. Menurut hukum daki, jika penggugat tidak hadir, maka dinyatakan kalah. Benar. Tunggu sampai dupa ini habis. Kalau Liu Rui belum datang, segera tutup kasus ini. Karena penggugat Liu Rui tidak hadir sampai sekarang, aku putuskan. Tunggu. Liu Rui, bagaimana kamu? Aku bagaimana? Kau pikir aku seharusnya sudah mati? Bahkan terbakar dalam api? Sayang, kau salah hitung. Tolong! Siapa yang bisa menolongku? Ayah, ini. Aku sudah siap. Cepat, waktu tidak banyak, masuk ke dalam. King Air. Kamu bercanda apa? Hidup atau mati kamu? Apa hubungannya denganku? Kalau sampai menyinggung Perdana Menteri, jabatanku ini bisa terancam. Sudah begini, hanya bisa menangani Liu Rui ini dulu. Berani sekali Liu Rui, kamu tahu kesalahanmu? Hamba tidak tahu kesalahan apa yang diperbuat, mohon Bapak jelaskan. Hari ini sidang, kamu datang terlambat tanpa alasan. Dan membuat Perdana Menteri serta hamba menunggu lama. Masih bilang tidak tahu kesalahanmu? Kamu anggap apa wibawa pengadilan daki ini? Bapak, waktu sidang hari ini adalah pukul 19.45. Saya datang tepat waktu, lilin di tempat lilin belum habis. Bagaimana bisa dibilang terlambat? Kamu masih berani membantah? Kalau Bapak bilang saya membantah, maka hamba akan membantah. Hari ini persidangan, saya sebagai penggugat, sedangkan Perdana Menteri sebagai tergugat. Di pengadilan daki, mana ada penggugat berdiri? Sementara tergugat duduk. Kamu. Saya sedang tidak enak badan, Bapak Prefek berbaik hati. Saya sudah bekerja keras,
diberi kursi untuk duduk menunggu. Kalau kamu keberatan, maka saya tidak usah duduk. Sekarang semua sudah hadir, Bapak Prefek mulai sidang. Liu Rui, saya tanya, kamu menyita Perdana Menteri. Apakah ada bukti untuk tuduhan dalam surat pengaduanmu? Bapak. Dia adalah buktinya. Liu Rui, kamu ngomong apa sih? Menurut hukum Daki, hanya yang punya prestasi bisa menjadi pejabat. Sedangkan Zhao Jinheng tidak punya prestasi. Tapi bisa menjadi penyusun di Hanlin Yuan. Semua orang di Hanlin Yuan tahu. Dia bisa masuk Hanlin Yuan. Semua karena campur tangan Perdana Menteri Zhao Ji. Tidak masuk akal. Kami belajar puluhan tahun. Belum tentu bisa lulus dan dapat jabatan. Benar, sekalipun suatu hari lulus. Paling hanya dapat jabatan kecil seperti Liu Rui, pejabat kelas 9. Sedangkan Zhao Jinheng, dengan hubungannya dengan Perdana Menteri, langsung dapat posisi penyusun. Sungguh mengecewakan para pelajar di seluruh negeri. Hal seperti ini sudah biasa. Hanya Liu Rui yang berani membongkar kebenaran ini. Benar, Liu Rui kami dukung kamu. Tenang, Perdana Menteri. Liu Rui benar, Jinheng bisa masuk Hanlin Yuan. Memang perbuatan saya. Lihat, dia mengaku. Kamu semua jangan buru-buru, saya belum selesai bicara. Di Daki, memang tidak bisa jadi pejabat tanpa prestasi. Tapi ada aturan lain, selama punya kontribusi besar untuk negara. Bisa saja diterima secara istimewa. Hamba tidak tahu apa kontribusi luar biasanya. Tunjukkan buktinya. Para hadirin, buku-buku ini semua ditulis oleh keponakan hamba, Zhao Jinheng, selama belajar di kota Yun. Di dalamnya terdapat tulisan tentang tata negara. Bahkan ada penemuan baru, cukup membuktikan bakat dan ambisi keponakan hamba. Apa salahnya Perdana Menteri menerimanya secara istimewa? Sepertinya ada benarnya juga. Ustaz. Liu Rui, apa lagi keberatanmu? Yang mulia, beberapa bagian dalam buku ini pernah kubaca. Buku-buku ini sebenarnya ditulis oleh beberapa teman sekelas. Pasti bukan karya Zhao Jinheng. Dia mencuri karya orang lain dan mengaku sebagai miliknya. Liu Rui, ini semua hanya dugaanmu. Di pengadilan yang dibutuhkan adalah bukti. Mohon Yang Mulia memanggil beberapa teman sekelas dari kalangan biasa ini ke istana. Untuk membuktikan. Menurutku tidak perlu, dari sini ke kota Yun. Paling tidak butuh 3 hari perjalanan. Tidak masalah, kebetulan sekali. Para pelajar dari kalangan biasa yang kau sebutkan, kebetulan sedang bertemu di kediaman Perdana Menteri. Panggil seksi. Apakah mereka yang kau maksud tadi? Yang Mulia, benar. Aku tanyakan pada kalian, tadi Liu Rui mengatakan artikel-artikel itu adalah karya kalian, benarkah ini? Kenapa diam saja? Ini adalah Ying Tianfu. Kalau ada ketidakadilan, kalian bisa berterus terang. Yang Mulia, artikel itu memang karya editor Zhao. Hahaha, benar Yang Mulia, kami hanya pelajar biasa. Mana mungkin menulis artikel yang begitu mengguncang ini? Artikel-artikel itu benar-benar karya editor Zhao. Sebagai pelajar, kalian tega melihat. Karya sendiri dicuri. Sudah begini masih diam saja? Berani sekali Liu Rui, sudah begini. Masih ada yang mau kau katakan? Yang Mulia. Pamanku sebagai Perdana Menteri, pandai menilai orang. Hanya memikirkan kerajaan, tapi sekarang karena iri hati orang. Namanya tercela, jika tidak dihukum, nanti orang akan meniru. Akibatnya tidak terbayangkan Yang Mulia. Benar, pengawal. Eksekusi. Tidak. Liu Rui, kau memang punya nyali. Tapi salah sasaran. Di ibu kota ini, bahkan di seluruh Qi. Meskipun itu hitam, aku bisa mengubahnya menjadi putih. Perani melawan Perdana Menteri? Kau pikir kau siapa? Zhao Ji, kau tidak pantas jadi pejabat.
Tunggu saja. Aku tahu kau tidak terima. Mau cari bukti? Tapi Bupati tidak akan memberimu kesempatan itu. Zhao Jinheng, perbuatan jahat pasti akan berbalas. Kau bisa lari hari ini, tapi tidak selamanya. Kau terlalu naif. Aku didukung keluarga Zhao. Sedangkan kau? Apa kau didukung Kaisar? Kali ini kau pasti mati. Kaisar tiba. Ini, kenapa Yang Mulia datang ke sini? Kakak tidak tahu? Pasti Yang Mulia dengar ada yang berani memfitnahmu. Ini datang untuk membelamu. Apa masih bengong? Cepat sambut Yang Mulia. Hidup Yang Mulia, hidup Yang Mulia, hidup Yang Mulia. Lu Rue, kau selesai. Pamanku sudah mendukung Yang Mulia bertahun-tahun. Kau pikir Yang Mulia akan membelamu? Mungkin nanti Yang Mulia akan menyuruhmu dihukum pancung. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Ayah. Ibu. Yang Mulia, ada apa? Permaisuri. Usaha kita bertahun-tahun tidak sia-sia. Ruier kita sekarang sudah bisa memikul tanggung jawab besar. Sebagai putra mahkota yang layak, bahkan sebagai kaisar. Benar juga. Ruier akan melapor Perdana Menteri. Aku kino Perdana Menteri. Dia bersembunyi di sampingku bertahun-tahun. Membuktikan dia sangat lisik. Hanya mengandalkan Ruier pasti tidak cukup. Sudah waktunya mencari pembantu untuknya. Pembantu? Sekarang mau cari di mana? Yaitu aku. Bagus. Aku menunggu belasan tahun, akhirnya hari ini tiba. Liu Rui, sekarang meskipun kau memanggil ayah ibu juga tidak berguna. Yang Mulia sudah. Kau. Bukankah kau ayah Liu Rui? Berkurang. Berani memakai jubah kuning palsukan Yang Mulia. Cepat turun dari sana. Kurang ajar. Berani bicara sembarangan di depan Yang Mulia. Paman, aku rasa kau salah. Bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia? Dia jelas-jelas adalah ayahnya Liu Rui. Kak, aku pernah melihat orang ini di kota Yun. Dia memang ayahnya Liu Rui. Konon kabarnya Yang Mulia baru-baru ini sedang sakit. Katanya pergi ke rakyat untuk membesarkan putra mahkota. Mungkinkah? Kenapa kalian tidak memberitahu lebih awal? Yang Mulia, hamba salah. Perdana Menteri, apa kesalahanmu? Hamba sebagai Perdana Menteri Kerajaan tidak bisa mendidik keluarga dengan baik, sehingga adik dan keponakan hamba berbuat semaunya di kota Yun. Hamba bersalah karena tidak bisa mendidik keluarga dengan baik. Hanya kesalahan tidak mendidik dengan ketat. Hari ini aku duduk di sini hanya sebagai penonton saja, karena penggugat adalah Liu Rui dari Hanlin Yuan. Aku ingin mendengar langsung apa yang dia katakan. Baik, Yang Mulia. Apa yang kalian berdua katakan tadi, artikel ini memang ditulis oleh Zhao Jinheng, benar kan? Benar. Itu aneh. Kampung halaman yang tertulis di buku ini adalah Jinzhou. Sedangkan Zhao Jinheng adalah orang asli kota Yun. Di hadapan Yang Mulia, kalian masih mau berbohong? Yang Mulia, maafkan kami. Sebenarnya, Perdana Menteri menggunakan kekuasaannya untuk memaksa dan menggoda kami. Kami terpaksa menyerahkan artikel kami kepada Zhao Jinheng. Benar,
Yang Mulia, menulis satu artikel sangat sulit bagi kami. Jika bukan karena terpaksa, kami tidak ingin menyerahkannya begitu saja. Mohon Yang Mulia mengampuni kami. Kalian, Yang Mulia Perdana Menteri. Apalagi yang mau kau katakan? Yang Mulia. Hamba sama sekali tidak tahu tentang hal ini, Yang Mulia. Pasti mereka berdua, menggunakan nama hamba, memaksa orang lain. Hamba juga korban. Kalian berdua. Jika hari ini aku hancur, kalian pasti mati. Hari ini kalian harus menanggung semua ini untukku. Yang Mulia, ini memang perbuatan hamba. Tidak ada hubungannya dengan Perdana Menteri, Yang Mulia. Kau bilang semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Lalu siapa yang menyuruh? Zhao Jinheng membawa orang ke rumahku dan membakar seluruh keluarga tadi malam? Pergi, cepat pergi. Aku tidak ada hubungannya dengan pamanku. Lui, semua ini adalah urusan pribadi antara aku dan kamu. Tidak ada hubungannya dengan pamanku sama sekali. Dengarkan apa yang dia katakan. Perdana Menteri Zhao Ji yang menyuruh Zhao Jinheng membunuh untuk menutupi kebenaran. Saat itu, hamba juga ada di sana. Perdana Menteri, apa lagi yang ingin kau katakan? Hamba. Tangkap ketiga orang ini, kopat jabatan mereka, dan masukkan ke penjara kerajaan. Tunggu keputusan lebih lanjut. Pergi. Hamba menghadap Yang Mulia. Ruia. Di sini hanya ada kita berdua, ayah dan anak. Mengapa kau harus seperti ini? Karena hamba benar-benar tidak tahu, harus memanggilmu ayah. Atau harus memanggilmu Yang Mulia. Ruia, ayah tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Tapi ini benar-benar terpaksa. Kau adalah kaisar, mana ada yang terpaksa? Permaisuri sudah memintamu untuk memberitahu Ruier lebih awal. Tapi kau malah menunda sampai sekarang. Permaisuri lihat Ruier sudah memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Bagaimana nanti? Sekarang hanya ada satu cara. Apa caranya? Umumkan dekret. Dengan resti langit, Kaisar memerintahkan. Aku telah memerintah selama 3.000 tahun. Jangan bangga mengurus negara dan mencintai rakyat. Tetapi malah membiarkan Perdana Menteri dan pejabat jahat berkuasa. Sangga menyesuaikan rakyat, maka dikeluarkan dekret ini. Menyerahkan semua urusan kerajaan kepada Pangeran Lurue. Demikianlah titah. Ruia. Aku menyerahkan seluruh kerajaan padamu. Begini. Ayah tetap ayah yang bertani dulu. Ini tidak bisa dianggap ayah menipumu, kan? Dengan kemampuan anak ini, pasti tidak bisa mengurus kerajaan sebesar ini. Masih harus belajar darimu beberapa tahun lagi. Nah, baru benar. Antara ayah dan anak mana ada permusuhan semalaman? Oh ya, di mana King Er? Kenapa aku tidak melihatnya? Apa dia tahu tentang ini? Bodoh, besok adalah hari pernikahanmu. Tentu saja dia sudah pulang untuk mempersiapkan pernikahan. Tentang kebenarannya, besok saat kau menjemput pengantin, baru kau tahu. Oh ya, nenek. Di mana nenek kaisar? Ah, nenek kaisarmu dipermalukan di istana Angwo. Sekarang hanya ingin balas dendam. Sebentar lagi kau akan bertemu dengannya. Sudahlah, Yuner. Kau hanya kurang beruntung. Siapa yang menyangka? Perdana Menteri akan dicopot jabatannya oleh Kaisar. Bahkan Zhao Jinheng itu. Ikut masuk penjara. Tapi untungnya, kamu belum menikah dengannya. Kita juga tidak rugi apa-apa. Tapi apa gunanya? Di upacara kedewasaan, putriku mengumumkan secara terbuka bahwa dia punya perjanjian pernikahan dengannya. Sekarang putriku khawatir akan menjadi bahan tertawaan. Ngomong-ngomong, aku dengar Pangeran Mahkota akan kembali ke istana. Yuner, kamu harus manfaatkan kesempatan ini, Pangeran Mahkota. Apa hubunganku dengan Pangeran Mahkota? Kamu bodoh? Di seluruh kota ini, ada berapa gadis bangsawan yang status dan kecantikannya melebihi kamu? Jadi, kamu harus manfaatkan kesempatan ini, siapa tahu di masa depan. Bisa menjadi permaisuri. Ibu, kamu benar. Zhao Jinheng brengsek itu. Menikah dengan Pangeran Mahkota baru benar-benar membanggakan. Shen King, cuma orang miskin. Bisa membuatmu begitu tidak sabar. Apa kamu sangat kekurangan pria?
Liu Rui jujur, orang yang layak diandalkan seumur hidup. Orang tuanya juga orang baik yang sulit ditemukan. Aku tidak menyesali keputusanku. Sok keras kepala, tunggu sampai kamu menikah dengannya, baru kamu tahu. Helwarda Liu, you just married Helwarda Liu Detong. Datang ya datang, kenapa kamu heboh? Lihatlah kamu, seperti orang yang belum pernah lihat dunia. Bagaimana? Apakah rombongan pengantinnya sangat memalukan? Luru EITU. Jangan-jangan datang dengan kerbau? Sudah pasti, dengan kondisi hidup keluarganya. Dan gajinya yang kecil, jangan bicara tentang kereta kuda. Mungkin menyewanya pun tidak mampu. Kalau tidak pakai kerbau, apa mempelai wanita harus berjalan kaki ke keluarga Liu? Tidak, rombongan pengantinnya memenuhi jalan dari ujung ke ujung. Perlengkapan pengantinnya megah sekali. Bagaimana mungkin? Keluarga Liu miskin tapi punya perlengkapan pengantin mewah. Apa matamu bermasalah? Nyonya, Nona. Kalau tidak percaya, lihat sendiri di luar. AO. Bukannya keluarga Liu miskin sampai tidak bisa makan? Ini, bagaimana bisa punya uang untuk pesta besar seperti ini? Aku datang untuk menjemput King Air. Berhenti. Liu Rui, keluarga Liu tidak hanya miskin tapi juga gengsi. Untuk rombongan pengantin ini, pasti mereka meminjam uang banyak. Gengsi tapi menderita setelah menikah. Kamu harus membantu melunasi hutangnya. Tidak ada hutang, pernikahan ini juga mengikuti tata cara standar. Aku malah harus berterima kasih pada Nona Shen karena telah membatalkan pertunangan. Kalau tidak, aku tak akan bertemu dengan King Air yang begitu baik. Beijing Gan. Liu Rui. Kau benar-benar keterlaluan. Ini masih kediaman Adipati. Kau pikir kau ini siapa? Berani beraninya berlaku kurang ajar di hadapanku. Benar sekali. Bicara soal tata krama, kau pikir kau ini pangeran mahkota? Pernikahan saja harus pamer kemewahan. Ibu, Liu Rui mempermalukanku di depan umum. Ibu harus membelaku. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuh kekuku? Hah, nenek tua pengemis. Kira pakai baju bagus bisa jadi janda permaisuri? Aku paham. Semua ini hanya untuk pamer. Hah, tapi sampah tetaplah sampah. Fanger Yuo. Tampar dia. Baik. Triple A. Nenek tua. Aku habisi kau. Berhenti. Hamba menghadap janda permaisuri. Panjang umur janda permaisuri. Kakek, dia janda permaisuri? Berarti. Dia adalah pangeran mahkota? Adipati An, didikanmu baik, tapi bukan wanita ini, melainkan King Air. Hari ini aku bersama pangeran mahkota datang menjemput pengantin. Shen King menjadi permaisuri pangeran mahkota? Kau benar-benar pangeran mahkota? Ya, kau tak pernah merendahkanku yang miskin. Aku pun tak akan merendahkanmu sebagai anak selir. Kita akan hidup bahagia sampai tua. Menemani seumur hidup.